Halo, selamat datang di materi kedua. Materi ini nanti akan membahas mengenai instalasi Ubuntu, pengenalan terminal, dan komen Ubuntu. Di materi ini nanti kita review sebentar ya dengan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah mempraktikkan yang membuat satu mesin baru dengan segala konfigurasinya ya untuk persiapan instalasi Ubuntu gitu. Nah, itu mungkin satu device dengan device lainnya mungkin akan berbeda. Ada yang lancar, ada yang bisa jadi terkendala. Terkendalanya apa biasanya? Nah, terkendala yang klasik terjadi itu adalah masalah virtualization. Teman-teman bisa lihat sini acceleration, VTX, AMDP, nesting page, dan lain-lain. Nah, ini eh, satu laptop dengan laptop yang lain berbeda merek itu nanti akan berbeda konfigurasinya. Nah, ada yang bisa langsung sudah aktif begitu, ada juga yang harus mengaktifkan secara manual di BIOS-nya. BIOS itu apa? Nanti teman-teman bisa googling ya, BIOS itu untuk mengaktifkan pengaturan basic ya dari sebuah komputer atau laptop atau PC begitu. Nah, di situ ada satu modul virtualization. Nah, VirtualBox itu membutuhkan itu diaktifkan gitu. Ada yang secara otomatis sudah aktif, ada yang masih harus diaktifkan secara manual gitu. Baik, kemarin kita sudah setting beberapa hal ya dari RAM-nya, storage-nya, terus kemudian eh, optical drive-nya juga kita sudah set up ya menjadi Ubuntu 18.04 dan network-nya juga kita sudah set menjadi dua adapter satu dan adapter dua. Di mana adapter satu itu nanti kita aktifkan, yang kita aktifkan NAT, yang adapter dua kita aktifkan host only adapter yang nanti fungsinya adalah untuk menghubungkan antara Linux kita dengan Windows kita. Oke, selanjutnya di paling bawah teman-teman bisa lihat ada description. Nah, ini yang sering terlewat dan ini saya kira ini fitur yang sangat membantu ya, sangat membantu. Karena apa? Karena bisa jadi misalnya seperti ini. Saya punya beberapa mesin gini ya. Beberapa mesin ada repository clone satu, clone, repository clone satu, terus repository praktik, repository gitu. Ini kan terdiri banyak sekali ya. Nah, kalau kita beri atau kalau secara kasat mata ini kita nggak bisa tahu gitu. Ini kemarin repository ini saya install sampai tahap mana ya? Nah, gitu. Nah, mesin yang satunya itu sampai tahap mana ya? Itu membedakannya bingung ya. Kalau tanpa kita tulis keterangannya. Makanya ini perlu ya description ini kita manfaatkan. Ya. Kita gunakan untuk mencatat progres dari instalasi kita, mesin kita, gitu. Ya, oke, kita bisa kasih deskripsi di sini. Misalnya yang sudah diinstal, terinstall, ya. Yang belum terinstall. Nah, ini kita bisa deskripsikan di sini. Ya, misalnya Ubuntu update gitu misalnya. Update. Ya, yang kedua misalnya Ubuntu itu misalnya. Ya, yang ini mungkin ePrints yang belum terinstall. ePrints, ya, modul ePrints. Nah, gini, ini kita bisa catat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah selesai, ini hanya contoh ya teman-teman, nanti bisa di explore lagi ke depannya. Lalu kalau sudah selesai, ini sudah dipastikan semuanya sudah oke, teman-teman bisa start ya, kita start ini ya untuk memulai instalasi Ubuntu-nya. Ini membutuhkan koneksi internet karena beberapa modul itu harus di-download ya secara online begitu, tidak bisa eh, secara offline gitu. Teman bisa lihat di sini akan keluar jendela seperti ini. Ya, secara default tampilan dari VirtualBox ya itu seperti ini. Teman-teman bisa konfigurasi, artinya bisa di full size begini, tapi itu nggak stretch itu melebar begitu. Nah, teman-teman untuk melebarkan itu teman-teman bisa klik yang adjust window size. Ya, kita bisa melebarkan seperti ini, atau juga bisa klik yang scale mode.
Nah, ini sama tampilannya nanti akan sama seperti aplikasi ya. Kalau kita full screen ini nanti akan stretch ke samping gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oh iya, ada satu yang tadi terlewat sepertinya ya. Eh, tapi nggak apa-apa, nanti di akhir kita coba praktekkan, yaitu apa? Yaitu melakukan backup atau cloning ya. Jadi apa namanya, virtual box ini memungkinkan untuk usernya menggandakan mesin yang sudah ada ya, sebagai backup gitu. Oke, kita lanjut di sini. Kita lakukan itu nanti membackup-nya di akhir ya, setelah selesai. Kita full screen. Teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan try Ubuntu dan install Ubuntu. Teman-teman pilih install Ubuntu dan terserah ini nanti teman-teman bisa pilih bahasanya. Ya, kalau saran saya pilih English saja gitu. Kalau teman-teman kesulitan memahami bahasa Inggris ya teman-teman klik yang bahasa Indonesia itu boleh gitu. Ya, yang terpenting di sini yang harus ditekankan ya, kita pilihnya install Ubuntu, bukan try Ubuntu. Tahu ya bedanya ya. Kalau try Ubuntu kita memang memiliki kesempatan ya untuk mencoba Ubuntunya itu, tapi tidak terinstall. Artinya apa? Artinya kalau mesinnya itu di restart, ya Ubuntunya nggak akan ada, nggak tertanam gitu ya, nggak terinstall gitu. Kalau install Ubuntu itu nanti, nah apa namanya, Ubuntunya akan secara permanen itu terinstall di Ubuntu kita, di apa, mesin kita. Nah, kayak gitu. Kita klik install Ubuntu, ya setelah itu nanti akan loading gitu ya. Nah ini teman-teman, eh ini saya rekomendasikan, highly recommend you ya. Ini kita apa namanya, pilih atau nggak usah diubah-ubah keyboard layout-nya. Karena apa? Karena kemarin ada yang beberapa kali mencoba ya diganti ke Indonesia gitu, itu malah yang keluarnya bahasa Arab gitu ya. Nah, kayak gini. Coba kita bisa lihat ya. Kita lihat di sini, misalnya kita pilih yang Indonesia. Nah, munculnya bahasa Arab gitu. Nah, makanya kita pilih yang English ya. English yang US saja. Oke. Oke, saya kira itu tidak perlu di setup yang lain-lainnya. Kita continue, ini nanti akan berlanjut ke step selanjutnya, yaitu memilih mode ya, normal installation atau minimal installation. Kalau kita hanya apa, kita perlu menginstal mode minimalis ya, kita klik yang minimal installation. Artinya fitur-fitur audio, game dan sebagainya itu nggak terlalu diperdulikan ya. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kita pilih yang normal installation, misalnya kalau ada software apa, Office-nya, utilities, game dan sebagainya, hard drive kita yang nanti yang dialokasikan untuk Ubuntu kita itu nanti akan membengkak begitu. Ya, akan membengkak seperti itu. Kita pilih yang minimal installation aja. Lalu teman-teman, ini juga yang bawah ya, ini teman-teman bisa centang atau tidak, itu silakan, tapi nanti rekomendasi saya kalau tidak dicentang tetap perlu diupdate ya. Perlu diupdate apa namanya, Ubuntunya. Jadi kalau saran saya itu centang gitu, di continue. Kemudian nanti akan ke step selanjutnya, yaitu apa namanya, kita konfirmasi ya. Konfirmasi ini, halaman konfirmasi apakah kita menghapus versi yang sudah pernah terinstall ya, atau apa namanya, digabungkan begitu ya. Jadi yang lama tidak dihapus, kemudian digabungkan. Nah, kayak gitu. Ini berlaku apabila ada satu mesin yang sudah terinstall di sini, atau satu Ubuntu misalnya yang sejenis atau mungkin yang lama gitu ya, yang versi lama itu memungkinkan tidak terhapus datanya, karena beberapa kasus itu ada yang seperti itu begitu. Nah, kita pilih yang erase this and install Ubuntu ya, yang paling atas, tidak perlu diganti. Terus nanti akan ke tahap selanjutnya, kita continue, ini konfirmasi juga ya, nggak usah dihiraukan karena kita nggak terlalu concern ke satu penyimpanan ya. Kita nggak perlu partisi dan lain-lain, jadi kita langsung continue gitu. Setelah itu nanti akan disajikan satu
pilihan ya, ada map-nya gitu. Misalnya, kita, pilih Surakarta gitu, ada nggak nih? Nah, ada Surakarta ya, kita, klik di sini, Central Java, kita continue, nanti akan proses, instalasi, ada proses download-nya juga. Oh ya, ini, nanti akan dimintain ya, saya, ketikkan di Gilib gitu aja, Gilib 1 ini ya. Tadi karena, apa namanya, mestinya saya namain di Gilib 1 begitu. Password-nya ini, tips dari saya, ini nggak akan jadi ini untuk keperluan praktek ya teman-teman ya. Dengan keperluan praktek kita bisa, gunakan metode yang seminimal mungkin untuk diingat gitu ya. Kalau saya biasanya memberikan password satu, ya angka satu, satu digit aja gitu. Ya, require my password to login ini, kita biarkan default aja, tersentang ya. Lalu kemudian kita continue, nanti akan proses, instalasi. Ya, seperti itu. Nanti akan proses instalasi, ini akan mendownload ya. Silakan ditunggu masing-masing, device dan koneksi itu sangat menentukan ya. Artinya, RAM, prosesor kalau misalnya itu semakin banyak ya, itu akan semakin cepat proses instalasinya. Ya termasuk, koneksi internetnya. Karena beberapa file itu juga, dibutuhkan untuk mengunduh ya paket dari internet, ya, seperti itu. Jadi tunggu saja sampai selesai, baru nanti kalau sudah di-restart ya, secara otomatis nanti umumnya akan meminta restart kalau instalasi selesai, begitu.
Baik, sembari menunggu, saya akan jelaskan sedikit ya mengenai proses ya, proses apa tadi, cloning ya, cloning system atau cloning mesin begitu. Jadi cloning mesin itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa setiap mesin itu bisa ya kita gandakan. Fungsinya apa digandakan? Fungsinya adalah nanti kalau misalnya ada satu kendala begitu, kendala teknis yang tidak bisa diperbaiki. Jadi misalnya eh, di e-prints begitu ya, e-prints atau repository yang lain gitu. Untuk sampai tahap final itu dibutuhkan 5 step begitu. Ya di step keempat itu ada error, yang nggak bisa diperbaiki gitu. Bisa dibayangkan nggak? Udah step keempat, kurang satu step lagi menjadi sempurna dan bisa digunakan, tapi step keempat gagal. Harus apa? Harus ulang lagi dari awal gitu. Nah, fungsinya backup atau cloning ini adalah untuk jaga-jaga gitu. Di step tertentu atau di tahapan tertentu yang dianggap itu titik aman gitu ya, disediakan backupnya. Ya, kemudian instalasinya juga mulai dari situ. Kalau misalnya ada error-errornya, itu nanti nggak ngulang dari. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, caranya bagaimana secara teknis? Ya, secara teknis cloning itu dilakukan di hanya bisa dilakukan di mesin yang sedang power off, yang sedang mati. Kayak gini. Kalau running ini nggak bisa, diklik kanan gitu nggak akan muncul clone-nya. Kalau yang power off ini harusnya muncul. Nah, muncul. Ya. Ini saya contohkan aja ya. Kalau misalnya di Philippine di cloning masih running jadi nggak bisa, saya contohkan yang lain. Diklik kanan clone, nanti akan muncul apa namanya tampilan ya, opsi cloningnya gitu. Mungkin mungkin punya teman-teman munculnya si sebentar, singkat seperti ini ya, kayak gini ya. Nah, teman-teman pilih yang expert mode ya, pilih yang full clone, kemudian tidak usah diubah apapun ya, langsung clone. Clone ini nanti akan proses cloning atau pengkopian data di dalamnya. Begitu itu sampai selesai, baru kalau sudah selesai kita run. Nah, itu yang di run nanti akan apa namanya sama persis dengan mesin yang sebelumnya kita clone. Kira-kira seperti itu fungsinya. Oke, seperti itu. Semoga bisa eh, eh, cukup jelas ya dan dipahami gitu. Oke, kita kembali menunggu instalasi. Ya. Oke, baik. Ini adalah tampilan apabila instalasinya sudah selesai. Ya, installation complete. Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. Restart now. Nah, ini bisa kita klik restart untuk memulai kembali ya apa mesin kita, Ubuntu kita. Klik restart. Just wait for a while. Oke.
Kita tunggu ini loading. Ya, ada tulisan seperti please remove the installation medium dan press enter. Kita enter. Tunggu sampai muncul halaman login ya. Teman-teman nggak usah hiraukan ada tulisan error. Jadi, error fail to send host log message, itu nggak perlu dihiraukan. Nah, ini sudah ada satu atau halaman login tampil. Kita klik, kita masukkan passwordnya. Tadi password saya 1 ya. Jadi username tadi yaitu nanti fungsinya adalah untuk login untuk masuk ke akses root. Root itu apa? Root adalah super user, di mana super user itu adalah user yang berhak untuk mengakses secara keseluruhan ya, dari Linux, dari itu konfigurasi jaringannya, dari melakukan instalasi dan sebagainya, kayak gitu. Oke, ini kita quit aja. Kita, oh ya, ini teman-teman, pastikan jaringannya sudah aktif dua-duanya, karena tadi kita aktifkan, ingat ya, yang di tutorial sebelumnya, kita aktifkan 2 jaringan, ya. Sehingga di sini harus terkoneksi ada 2 jaringan. Nah, begitu. Oke, lalu kita sedikit sesuaikan ya, karena ini resolusinya masih kecil, begitu kita sesuaikan biar gambarnya bagus ya. Ya, displaynya kita perbesar ya, menjadi cari yang 4.3 ya. Ini kita ini kali ya. Oke, sudah cukup segini saja. Kita apply, keep change. Sudah, kalau sudah kita close. Nah, kita sudah punya satu sistem operasi Ubuntu. Nah, setelah instalasi, teman-teman juga diminta untuk upgrade ke mana ini, Ubuntu 20. Apakah perlu di-upgrade? Silakan. Ya, di-upgrade, disesuaikan. Ya, selain itu nanti juga akan muncul update-nya. Net juga dilakukan. Ya, software update ini dia akan muncul. Silakan nanti bisa dilakukan update, terus apa namanya, bisa dimulai update-nya. Oh, ini ada muncul seperti ini ya. Kita install now. Ini ada 159 MB will be downloaded. Ini harus terakses internet ya. Oke, kita lihat di konfigurasi jaringannya. Tadi ya, ada Ethernet, NPOS 3, NPOS 8. Ya, kita buka settingannya. Nah, ini konfigurasi jaringannya akan tampil sebentar. Oh, ini network. Oh, ya, ini teman-teman. Perhatikan ya, ada NPOS 3, ada NPOS 8. Ya, ya. Ini keduanya on. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di setting, konfigurasi, teman-teman bisa lihat ada 10 IP-nya ya, IPv4 address. Ini adalah alamat IP untuk keluar ke internet, untuk bisa mengakses internet tuh kita diberi IP ini. Nah, bisa jadi yang teman-teman hadapi itu beda. Ya. Yang NPOS 8 ini nanti yang nyambung ke virtual eh, host only adapternya di Windows kita. Gitu. Ini yang terkoneksi dengan Windows dikasih IP seperti ini. Gini ya. Jadi kita cancel dulu. Oke, seperti itu. Lalu kita sejenak ya, kita lihat di VirtualBox ya. Kita buka VirtualBox, terus teman-teman buka di file ya, eh,
Oke, sampai mana tadi ya? Ya, di fitur Host Network Manager kita bisa jumpai ya konfigurasi virtual host only Ethernet adapter. Nah, di sini kita bisa setup ya IP ya atau server DHCP yang digunakan. Ya, apa itu DHCP server? DHCP server itu adalah fasilitas ya yang digunakan untuk menyebarkan IP secara eh, secara otomatis begitu. Jadi fungsinya DHCP server ini memberikan membagi-bagikan ya, membagi-bagikan alamat IP begitu ke jaringan yang terhubung begitu ke device yang terhubung. Misalnya di Linux kita gitu ya, dikasih IP berapa itu nanti yang bertugas memberikan IP secara otomatis itu adalah DHCP server begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tidak perlu diubah lagi. Terus adapternya kita bisa eh, adapter manually ya secara manual kita tentukan seperti itu atau adapter automatically atau apa namanya artinya bisa didapatkan dari DHCP server. Nggak usah diubah lagi ya. Kalau sudah kita close ya seperti itu lalu kita kembali ke sini ya. Oke, sudah ya. Terus selanjutnya tadi fail to download packages. Bentar. Oke, ini pastikan internetnya stabil ya. Punya saya sepertinya kurang stabil. Begitu. Jadi teman-teman pastikan internetnya stabil dulu, gitu sehingga logo jaringannya tadi itu nggak terputus. Ya, biasanya terputus ya. Nah, lalu selain instalasi, oh ini, selain instalasi, saya ingin menjelaskan juga di dalam sistem operasi Linux ya, itu kita melakukan instalasi, konfigurasi, jaringan dan paket yang lainnya bisa menggunakan yang namanya terminal. Terminal. Kalau di Windows namanya command prompt ya. Kalau di Linux ada terminal. Itu. Di mana letak terminal itu? Teman-teman bisa akses di sini pojok kiri bawah. Ya, ini ada terminal. Kita bisa buka dari sini. Ya, atau kita juga bisa lakukan klik kanan dari desktop yang kosong ini, klik kanan, open terminal. Sangat mudah. Begitu. Fungsinya apa terminal ini? Fungsinya nanti untuk menerima ya atau memberikan. Kita sebagai user memberikan perintah gitu kepada si mesinnya, si Linuxnya ini untuk melakukan sesuatu. Misalnya apa? Menginstalasi Eclipse-nya atau konfigurasi jaringannya, melakukan cek koneksi dan sebagainya. Itu bisa menggunakan terminal ini, gitu ya. Dan ini terminal juga bisa di remote nantinya. Remote itu apa? Remote ya kita kendalikan dari jauh, gitu. Dari Windows gitu misalnya, itu bisa. Ya. Terminal kita kontrol ya dari jauh ya. Seperti itu. Lalu em, ya di terminal ini nanti akan saya besarkan ya. Sembari menunggu kita coba eh, saya coba jelaskan ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada kursornya berkedip-kedip ya, berkedip-kedip. Itu adalah area teks ya yang kita bisa gunakan untuk menulis perintah ya. Ya, untuk masuk untuk melakukan instalasi, terus pengecekan, konfigurasi dan sebagainya, kita harus login sebagai super user. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, super user itu adalah fungsinya untuk menjadi user yang berhak semua akses di Linux-nya begitu. Karena memang Linux itu setiap akses itu diperlukan credential ya atau hak akses tertentu begitu. Kita wajib memasukkan password, username dan password begitu. Caranya bagaimana? Kita klik atau ketikkan sudo su super user di sini ya. Kita enter akan muncul seperti ini. Nah, disuruh masukkan password. Ya, tapi ketika kita ketik nggak akan muncul apa-apa. Itu jangan khawatir. Artinya passwordnya memang nggak muncul, nggak XXS begitu ya. Jadi itu tersembunyi, di enter saja. Ketikan tadi passwordnya, terus di enter gitu.
Nah, ini akan masuk ke root ya, tandanya kalau sudah berhasil itu masuk ke root ininya sudah berubah ya, bukan digidip satu lagi gitu. Terus di sini kita ketikkan cd. Cd itu adalah script untuk kembali ke directory home ya di sini. Jadi mundur begitu ya. Ya, kayak gitu. Oke, eh oke, baik seperti yang saya sampaikan tadi ya, apa namanya, terminal ini kita bisa akses ya, kita bisa ya akses dari jarak jauh gitu. Ya, tapi syaratnya apa? Syaratnya eh, server kita atau Ubuntu kita terinstall satu paket namanya SSH server gitu. Sehingga kita bisa bisa akses dari luar begitu. Dari luar artinya bukan di Ubuntunya ya. Punya apa? Diakses dari luar. Nah, ini untuk mensimulasikan kalau teman-teman misalnya punya server di luar jangkauan gitu, misalnya di Amerika gitu ya, punya server, terus kalian masih di Indonesia gitu. Untuk mengontrol servernya itu ya menggunakan IP tadi. Syaratnya servernya itu punya IP public ya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu ada SSH-nya, akses SSH-nya. Begitu, mengizinkan untuk akses dari luar jaringannya begitu ya. Itu sangat memungkinkan. Nah, kita simulasi itu nanti. Nah, kita install SSH server nanti ya. Ya, jadi yang diketikkan di sini seperti su, terus sudo su gitu ya, atau yang lain install dan sebagainya itu adalah komen ya yang fungsinya untuk memberikan perintah yang melakukan sesuatu di Ubuntu-nya gitu. Contohnya apa? Contohnya untuk menginstal apa namanya SSH server seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman perlu melakukan update dulu, update dan upgrade ya. Contohnya begini, ini skrip baku ya teman-teman ya. Skrip baku artinya teman-teman bisa menginstal kalau dituliskan seperti skrip bakunya. Contohnya apa? Untuk menginstal kita harus mengetikkan apt install apa ssh server ya, itu untuk menginstal. Tapi kita update dulu. Pak, ini kan lagi update, kenapa di sini di update lagi? Nah, ini beda. Ini secara sistem apa namanya? Secara sistem terminal ini perlu mengupdate apa direktorinya. Ya, mengupdate direktorinya apa saja yang available dan bisa diinstal gitu. Kita ketikkan update apt update dan upgrade. Pak, itu typo, Pak. Enggak typo. Itu dan-nya ada dua. apt dan upgrade. apt update dan upgrade. Kita klik, kita enter, kita akan proses download ya. Bentar, kita tunggu dulu ya. Ini kayaknya masih digunakan ya. Kita harus satu-satu. Jadi sobat updaternya ini harus selesai dulu baru kita bisa update. Oke, ditunggu dulu. Preparing installation for Linux headers, generic, bla bla bla. Ini agak lumayan panjang ya.
Silakan ditunggu juga punya teman-teman ya. Atau kita coba ya install OpenSSH servernya ya. Coba kita install ya. apt install OpenSSH server ya. Kita enter. Oh, masih belum bisa karena ini ya, jadi nggak bisa ya. Jadi kalau sedang update, sedang menginstal di sini, ini terminalnya secara temporary atau sementara tidak bisa di. Jadi salah satu yang harus jalan begitu ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, baik. Ya, ini software update-nya sudah selesai. Ya, akan muncul konfirmasi ya, konfirmasi untuk mengaktifkan kembali atau merestart Ubuntu-nya. Ya, the computer needs to restart to finish installing updates. Ya, ini bisa di restart. Ya, silakan bisa di restart juga teman-teman. Restart. Ya, dan pastikan ISO-nya sudah tidak termount. Ya, termount maksudnya tidak, oh, ini masih ada ya. Nanti dikeluarkan ya dari CD-nya, dari CD room-nya istilahnya, dieject gitu ya. Ini harusnya diklik seperti ini bisa remove. Nah, oke, oke sudah kita bisa lihat di sini sudah bisa masuk ya. Kita masuk ke Ubuntu-nya. Kita login tadi sudah, saya enter, kemudian masuk ke terminal lagi untuk melihat hasil update-nya, gitu ya. Sudo su ya cd, terus kemudian apt apa namanya update dan upgrade ya. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, ya berarti sudah update, gitu ya. Terus kita lihat di sini. Sorry, bukan ini. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman ya. Three packages can be upgraded dan apt list upgradable to see them. Itu nggak usah dia katakan. Ya, ini sudah eh, bisa. Oke. Ya. Nah, kita cek software updaternya. Apakah ada yang perlu diupdate lagi atau tidak. Kita pastikan ya. Finish. Oke. The software on this computer is up to date. However, Ubuntu is not available. You have. Nah, ini ada konfirmasi upgrade.
nggak usah di-upgrade dulu. Ya pesan saya seperti itu. Kita oke. Ya kalau sudah berhasil, artinya sudah, sukses ya. Begitu, dari saya ya, untuk, sesi atau materi kedua kita cukupkan ya, sampai jumpa di materi ketiga, ya satu lagi, untuk mengakhiri sesi, apa namanya, eee eee, simulasi ini teman-teman bisa ketikkan ya, untuk menonaktifkannya, kita ketikkan shutdown now, ya untuk menonaktifkan Linux-nya. Oke, itu saja untuk materi kedua, kita ketemu ke materi ketiga untuk membahas mengenai konfigurasi jaringan Ubuntu dan SSH server, kita lanjutkan di materi ketiga. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.